Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habib ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin siyama maulal muttaqin أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأصحابه الميامين المنتجبين. Yang saya hormati Syekh Syarif Ali, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian di Majlis Azab Amirul Mukminin malam 21 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ada perasaan yang berbeda yang mengguncang hati kita, yang mengiris-iris sanubari kita lebih dari sebelumnya pada malam-malam Lailatul Qadar, karena kita memperingati wafatnya dua Ali. Ali yang pertama adalah cahaya yang memendar sepanjang sejarah, dan Ali yang kedua adalah salah satu dari pancaran cahaya yang berpendar itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, peristiwa syahadahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah sebuah kemenangan, sebuah pencapaian, sebuah kesuksesan yang gemilang, yang menurut pandangan masyarakat umum, standar materialisme adalah sebuah kekalahan. Tapi ketika Ali bin Abi Thalib justru melontarkan sebuah kata yang agung, sebuah paradigma baru tentang apa makna kesuksesan, maka disitulah kita memahami bahwa jalan ini adalah jalan yang berbeda dengan jalan-jalan yang ditempuh oleh kebanyakan orang. Fuztu wa Rabbil Ka'bah. Sungguh aku telah sukses demi Tuhan Ka'bah. Dari sini kita bisa melihat apa yang dihadirkan oleh Amirul Mukminin dalam kesyahidan yang begitu tragis, begitu terlupakan, begitu terabaikan sepanjang sejarah, namun kemudian melahirkan sebuah fenomena, melahirkan sebuah entitas yang mengafirmasi kesuksesan metafisik yang dihadirkan dalam ucapan Fuztu wa Rabbil Ka'bah. Kita semua tahu beberapa hari yang lalu Al-Imam Al-Syahid Ayatullahil Uzma As-Sayyid Ali Al-Khamenei Al-Husaini meninggalkan kita, dan kita terguncang. Kita benar-benar kehilangan kata, bahkan mungkin tak sempat menangis pada detik itu karena rasa terkejut yang menghunjam jiwa kita. Saya yakin kita semuanya merasa kehilangan, seolah tak percaya, seolah kita sulit untuk menerima bahwa itu terjadi. Namun kita juga harus paham bahwa di balik keagungan beliau,
Di balik semua pengorbanan beliau, itu semuanya adalah konfirmasi bahwa jalan ini terjal penuh liku-liku. Bahwa tidak ada yang mudah untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan karena itu, kita pun menerima sebuah proses, sebuah peristiwa yang harus terjadi ketika agama ini memang harus ditegakkan dengan darah, ditegakkan dengan luka, ditegakkan dengan air mata dan keringat, maka kita juga harus menerima. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling agung pun mengalami itu. Sejak saat itulah kita harus sadar bahwa di balik individu-individu sempurna, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib juga mengalami itu. Maka kita sadar apa yang terjadi, apa yang kita saksikan dari kesyahidan Al-Imam Al-Syahid Ali Al-Khamenei adalah bagian dari sebuah pengorbanan. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadhurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Disinilah kita mengetahui ada sebuah dasar, ada akar, ada fondasi yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Kalau kita melihat fenomena Iran, sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah daerah, teritori di Timur Tengah, sebagaimana bangsa-bangsa lain punya sejarahnya, punya pengorbanannya. Dan orang berbagai macam analisa, mengeluarkan analisa, berbagai macam opini-opini yang berusaha untuk menerjemahkan apa yang terjadi tentang sebuah fenomena unik bernama Republik Islam Iran. Tentu ketika kita berbicara di sini, kita berbicara sebagai bangsa Indonesia. Kita tidak kehilangan posisi kita. Melihat itu tidak dalam konteks negara. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar negara. Ada yang lebih besar dari sekedar bangsa. Apa? Universalitas nilai-nilai keluhuran. Universalitas sistem moral yang lintas teritori, lintas bangsa, lintas etnik, lintas keyakinan, lintas agama, lintas mazhab. Dan karena itu banyak mata yang terbuka dimanapun, di seluruh penjuru dunia. Mengapa Iran tampil sebagai sebuah anomali? Bangsa-bangsa itu semuanya kalau bercita-cita tentang sebuah bangsa, kesejahteraan. Lihat pidato para pemimpin yang dijanjikan kesejahteraan, kemakmuran, distribusi ekonomi, kesetaraan, dan lain sebagainya. Ya, itu logika yang umum dalam politik modern. Ya, mengelola kekayaan alam, sumber daya manusia, dengan berbagai macam teori-teori yang tujuannya bagaimana bisa makmur, bagaimana bisa berkembang, bagaimana bisa makan lebih banyak, bagaimana punya fasilitas lebih lengkap. Itulah yang terjadi. Dan ketika melihat Iran dengan kacamata itu, mereka kebingungan, tidak memiliki manualnya, tidak ada rumusannya. Padahal punya semua alasan untuk sejahtera, punya semua alasan untuk makmur. Ya, kekayaan alam, posisi strategis di jantung ekonomi dunia. Tapi mengapa memilih sesuatu yang tidak populer? Tidak ada kemakmuran yang dicari. Revolusi-revolusi dunia itu menjanjikan kemakmuran. Revolusi industri di Inggris, revolusi Prancis, revolusi Bolshevik, revolusi budaya di RRT, semuanya menjanjikan pemerataan. Ujung-ujungnya makan. Semuanya bicara tentang itu. Ujung-ujungnya bagaimana survive,
Bagaimana mendominasi bangsa-bangsa lain. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan nasionalisme. Nasionalisme digenjot dengan berbagai macam teori, muncullah chauvinisme, fasisme, muncullah kolonialisme. Sehingga akhirnya terjadilah dominasi satu bangsa terhadap bangsa lain. Untuk apa? Untuk mengutamakan bangsanya. Untuk mengutamakan sekelompok orang dengan janji-janji, dengan visi-visi, tujuannya bagaimana bertahan hidup. Sehingga melihat alam ini tidak lebih dari struggle for life. Bagaimana orang bertahan hidup dengan berbagai macam cara. Dan itulah yang terjadi. Dan ketika alam dipahami sebagai hutan, ada yang berusaha untuk menjadi pemangsa, predator, dan yang lain diposisikan sebagai mangsa. Tak peduli nilai-nilai moral itu apa. Moral dipakai untuk narasi. Demokrasi dipakai untuk membodohi. Keadilan dipakai untuk memanipulasi opini, untuk mengalihkan perhatian. Dan kita semuanya ikut. Umat manusia semuanya ikut. Ketika melihat Iran, ini ekonomi. Ekonomi apa? Mereka memilih tidak nyaman. Sejak awal berdiri, disanksi, diembargo, dibekukan asetnya. Dengan berbagai macam cara, mulai dari rongrongan internal, pembusukan internal, agresi eksternal, semua dilakukan. Untuk apa? Untuk nuklir. Tidak ada yang percaya nuklir. Trump pun percaya tidak ada nuklir. Iya. Perjanjian itu sudah sampai pada batas, oke, semuanya oke. Ini bukan tentang nuklir. Ini bukan tentang geopolitik. Itu yang muncul ke permukaan. Orang bicara tentang senjata. Ini perbandingan senjata. Dan Iran tidak punya senjata. Lalu kalau kita bicara secara real tentang perbandingan senjata, ya jelaslah. Ini bukan tentang teknologi. Mungkin juga bukan tentang strategi. Ada sesuatu yang lebih mendasar dari sekedar ekonomi, dari sekedar dominasi politik atau apapun. Yaitu sesuatu yang membuat Iran berbeda. Kalau alasannya membela Palestina, kita semua juga membela Palestina, kecuali yang sakit. Ya jelas. Semua orang menentang penjajahan. Undang-undang dasar menghapuskan semua penjajahan. Islam, wah di sini lebih bising. Di sana Islam, di sini Islam. Apalagi di sana Islamnya begitu. Masih dipersoalkan. Lalu apa persoalannya? Kalau Islam, ya mestinya outputnya sama dong. Di sana Islam. Lalu di sini apa? Lalu kalau Islam pastinya melahirkan sebuah aksi yang sama. Jadi persoalannya, apakah Islam sederhana begitu saja? Lalu terus kita ini apa? Bangsa-bangsa lain itu apa? Negara-negara lain itu apa? Bukan Islam. Atau jangan-jangan yang Islam itu? Kebingungan kita untuk melihatnya. Ketuhanan. Tuhan di sini lebih banyak dipanggil-panggil. Teriak-teriak malah. Lalu persoalannya apa? Senjata, militer. Nggak punya militer. Militer terbatas. Itu fakta. Jadi jangan kita membangun imajinasi seolah Iran ini menang karena senjata. Itu berarti kita masuk dalam pandangan mereka. Ada sesuatu yang lebih kuat dari senjata. Kalau menang, tujuannya menang. Menang urusan hukum alam. Menang kalah itu kausalitas. Iran tidak untuk menang. Untuk melawan. Beda logika menang dan logika melawan. Kalau orang mau melakukan karena yakin menang, orang mau melawan. Tapi kalau melawan saja, menang kalah itu urusan Tuhan dan alam. Tapi melawan lain lagi. Nah, mengapa mau melakukan perlawanan ketika semua teori-teori itu tidak menguntungkan? Tidak menguntungkan. Pertama, bukan Arab. Bukan bagian dari negara. Artinya tidak punya beban-beban emosional, psikologis sebuah etnik. Nyata.
bukan Sunni. Fakta, kita bukan sedang bicara tentang mazhab. Kalau orang melihat sesuatu, ya pasti salah satu kedekatannya adalah ya kedekatan etnik, kedekatan primordial. Ya sama-sama keyakinannya lah. Tidak juga. Kedekatan kultural sama sekali tidak ada hubungannya. Ini Persia. Ini mewakili Romawi. Kalau kita cerita tentang Palestina. Kedekatan geografis juga enggak. Jauh. Lalu apa yang membuatnya rela menerima ini? Mungkin tidak semua rakyat Iran paham itu. Ya pastilah. Banyak sekali rakyat Iran yang apalagi generasi mudanya mulai terpengaruh oleh situasi modern saat ini. Media sosial, kemewahan, apalagi negara-negara sebelahnya, negara-negara borjuis itu. Negara-negara mini seperti Bahrain dan Kuwait itu kan cukup, Qatar itu kan mewah. Orang pasti suka, menginginkan itu. Pasti ada banyak masalah. Banyak orang-orang yang tidak tahan terhadap tekanan ekonomi. Ya, kadal faqru an yakuna kufran. Fakiran dan kekafiran ini tipis. Orang bisa berubah dalam sekejap hanya karena angka-angka. Tapi Iran keluar dari antrian itu bukan untuk mencari uang, bukan untuk bangsa bahkan. Iya kan? Kalau bicara tentang hanya bangsa, ya dia bisa negosiasi bagaimana dia memakmurkan dirinya, menjaga kedaulatan dirinya, dan dia selesai. Toh negara-negara lain punya alasan untuk itu. Kira-kira apa alasannya? Ada sesuatu yang lebih mendasar dari ketuhanan, dari keislaman, dari kedaulatan, pembelaan terhadap Palestina, perlawanan terhadap kezaliman. Itu semua adalah turunan. Itu semua adalah manifestasi dari sesuatu yang lebih mendasar dari itu. Yang karena itu Iran punya definisi sendiri tentang kesuksesan, tentang kemenangan, tentang perlawanan, tentang kedaulatan, tentang kemerdekaan, tentang harga diri. Beda dengan dunia lain. Kalau melihat begitu, mengapa? Karena Karbala. Ada etos Karbala yang tidak terlihat oleh Donald Trump dan rezim Epstein. Yang semua dunia melihat itu. Tidak melihat itu. Dan dengan logika itu, kita baru mengetahui apa yang menjadi dasar. Sehingga kalau dia bergeser dari itu, hilanglah sesuatu yang diperjuangkannya. Apa? Cara pandang terhadap realitas. Worldview. Cara pandang terhadap eksistensi. Jadi, di Iran itu ada sebuah dasar yang tidak simsalabim. Bukan kemarin dulu. Bukan di ruang kosong, ini berjalan dalam etapa sejarah yang panjang. Sehingga muncul kesintingan menurut logika umum. Gimana? Diikat, tidak diberi makan, terus harus berhadapan dengan manusia kekar dengan berbagai macam senjata. Terus yang lainnya, keplok-keplok ada yang ikut nusuk-nusuk dari belakang mengkafir-kafirkan. Jelas. Dikeroyok oleh lawan, dikhianati dan dibiarkan oleh kawan. Tapi tidak peduli. Karena bukan berbicara tentang nation. Nation itu kecil. Ada yang lebih besar dari sekedar teritori. Ia tidak sedang bicara tentang dirinya. Kalau bicara tentang bangsanya, punya peradaban lama. Punya sejarah. Tapi mengapa memperjuangkan itu? Ada yang melampaui itu semuanya. Yaitu cara pandang terhadap realitas. Cara melihat eksistensi. Yang dengan itu muncul paradigma-paradigma yang tidak umum di tengah masyarakat. Inilah yang melahirkan konsep ketuhanan. Inilah yang membuat mereka, kita sama-sama menyebut Allah. Kita sama-sama menyebut Islam. Kita sama-sama menyebut kemanusiaan, keadilan, segala macam. Frasanya sama. Katanya sama. Maknanya berbeda. Mengapa? Karena kecenderungan manusia itu untuk berpikir materialistik. Melihat segala sesuatu berdasarkan apa yang terlihat. Apa yang terukur. Apa yang bisa dikuantifikasi.
Berapa? Di mana? Kapan? Kalau itu terjawab, sudah selesai berarti realitas. Ini lain. Melihat eksistensi itu tidak sekedar sebuah tempat. Sebelum tercipta sebuah bangsa, bangsa-bangsa adalah satu umat. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sebelum tercipta sebagai bangsa-bangsa, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dia adalah sebuah entitas satu, sebuah bangsa yang didasarkan pada ketuhanan. Ketuhanan yang bagaimana? Ketuhanan yang membuat kita takut diawasi oleh Tuhan, bukan ketuhanan yang hanya untuk dibicarakan. Nah, kita, masyarakat umum ini terbiasa untuk melewati, skip saat berbicara tentang Tuhan. Langsung berbicara tentang ajaran-ajaran agama. Ya. Sehingga perilaku tidak mencerminkan ketuhanan. Antara Tuhan, kok aneh? Pengajian-pengajiannya banyak, terop-teropnya nakutin. Tapi kejahatannya juga banyak. Korupsinya juga banyak. Bahkan saat mereka berbicara tentang agama pun, para pelakunya, para agamawan, sampai akhirnya orang takut terhadap agama. Jangan salahkan kalau orang mengaku sebagai agnostik, ateis, bosan melihat narasi yang diulang-ulang. Agama tak menarik. Kenapa? Ternyata agama ini untuk dibicarakan, didiskusikan, diceramahkan. Jadi industri. Ya. Industri yang tidak pernah terpengaruh oleh fluktuasi apapun. Tidak masuk di pasar saham. Di atas. Makin Anda bicara tentang agama, makin makmur. Agama adalah industri yang paling subur. Sektor yang paling menjanjikan. Dan setiap orang bicara tentang agama, ya, semua. Anda punya kuota, punya jari, langsung bicara agama. Agama kok tak saran, semua ikut ngomong. Sehingga akhirnya apa? Ajarannya macam-macam. Yang ini ngomong begini. Dari ajaran yang macam-macam, terbentuklah umat yang bermacam-macam. Dari umat yang bermacam-macam, mana mungkin menjadi sebuah fenomena sistemik yang tunggal. Mustahil, itu tidak ada logikanya. Tidak ada logikanya. Dan dari situ tidak muncul otoritas. Jadi yang ditakuti oleh Amerika itu bukan soal geopolitik, nuklir. Itu untuk konsumsi kita. Ya. Yang menjadi dasar adalah worldview, cara pandang terhadap realitas. Sehingga dengan itu dia mendefinisikan sendiri. Terserah, ikut tidak ikut, sudah. Didukung, tidak didukung. Ada yang ngomong, ya kita mendukung Iran. Setuju Iran melawan Israel. Tapi kami tidak setuju dengan Syiahnya. Loh, karena Syiah kalau tidak jadi seperti Anda. Loh ya. Saya setuju dengan Iran melawan Israel. Tapi tidak setuju dengan Syiah. Loh, kalau tidak jadi Syiah, jadi seperti Anda. Duduk-duduk manis gini. Justru karena Syiahnya dong. Tapi tetap saja semua pandangan boleh. Masyarakat dengan akses informasi yang terbuka. Memahami semuanya akhirnya. Jauh lebih cepat daripada agamawannya. Akhirnya ternyata umatnya justru lebih cerdas. Tidak lagi bisa dibodohi. Akhirnya agamawannya takut kehilangan pasar. Cepat-cepat mengubah nada. Mulai melunak. Kalau tidak, kehilangan. Nggak ada lagi yang hiruk pikuk, kepok-kepok, follow. Cepat-cepat dia juga mengubah nadanya. Ternyata jauh sebelum diserang dengan agresi militer, mukadimahnya itu adalah gelombang propaganda pengkafiran penyesatan. Ini conditioning. Disiapkan dulu. Ya, pertama, diisolir secara formal dari negara-negara. Isolasi diplomatik. Itu dilakukan. Kemudian yang lebih parah lagi, isolasi secara informal dari umat. Di kotak begini. Syiah, Sunni. Diulang-ulang narasinya mulai dulu itu. Ya.
setelah dia diisolir dari umat, walaupun berulang kali mengajak untuk bersatu, tetap saja diisolir. Baru kemudian diisolir secara formal oleh negara-negara. Pisahkan oleh negara. Kemudian ditambah dengan blokade, embargo, sanksi, menetapkan tokoh-tokohnya, pokoknya semuanya dipersulit. Yang beli dipersulit, dia nggak bisa jual, nggak bisa beli. Kalau ada yang beli atau memberikan akses, dipersulit juga. Bayangin. Kalau menurut standar umum 2 bulan sebuah negara diginikan, wassalam sudah. Jadi sejarah. Jadi ketika kita bicara tentang Iran, coba kita lihat apa yang dibalik itu. Yang karena itu mereka rela untuk negara dengan 4 musim itu biasanya perlu pemanas. Kalau kita kan yang penting nggak gerah, cukup. Mereka harus punya ini, dan sulit hidup. Hidup serba keras. Sampai membiasakan diri untuk sampai harga mata uangnya, orang bertanya, kenapa mata uangnya jatuh dan akhirnya kita bilang, loh, selama dia tidak bertransaksi dengan luar, tidak menggunakan mata uang dolar, ya biasa saja. Selama sembako bisa dikendalikan, biasa-biasa saja. Makanya orang bisa bertahan. Memang sulit, memang tidak enak kenyataannya. Karena memang memilih jalan yang berbeda. Maka ketika umat membiarkan, ya pastilah Imam Hussein itu terbunuh bukan karena Yazid. Jadi fokusnya kalau Yazid tidak menemukan bahwa umat ini tidak membiarkan Imam Hussein, tidak melakukan apa-apa Yazid. Trump, Netanyahu tidak akan mudah dia kemudian menghancurkan Iran dengan sudah dipersiapkan sejak awal. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Umat yang banyak ini. Yang hiruk pikuk di media sosial. Itu yang banyak. Yang karena itu Trump terkonfirmasi bahwa ini memang sudah memenuhi syarat untuk dihabisi. Kenapa dihabisi? Ternyata satu-satunya kekuatan yang bisa membalikkan keadaan bahwa tidak ada lagi dominasi. Dan itu bagi Amerika yang berdiri di atas penindasan. Memang Amerika itu sendiri sama dengan Israel berdirinya. Penindasan, pembunuhan, perbudakan, genosida, lebih sadis. Makanya punya ikatan historis. Amerika yang berdiri di atas itu. Berapa suku-suku Indian yang musnah. Dan yang datang ke Amerika itu adalah manusia-manusia biadab dari Eropa datang semua untuk mencari emas. Menghalalkan segala cara. Anda pernah nonton film seperti Gang of New York? Film-film western yang menunjukkan keganasan itu. Itu semuanya menunjukkan bahwa Amerika berdiri di atas darah. Ya. Dan Amerika paham itu. Nah, ada sekelompok orang yang sadar. Setengah dari masyarakat Amerika tahu aib itu dan mereka ingin sadar sebagaimana bangsa-bangsa lain. Tapi ada sekelompok orang yang tetap mempertahankan itu. Dengan dominasi apapun yang dilakukannya. Nuklir lah, inilah dimainkan semuanya. Tujuannya agar tidak ada lagi contoh yang berusaha untuk keluar dari orbit dominasi hegemoni. Mengapa? Karena hegemoni inilah yang bisa membuat mereka bertahan. Tanpa itu, nah karena itu semua, Iran harus dimusnahkan. Bukan dolar, bukan minyak, bukan emas, bukan gas, bukan apa. Ya. Tapi karena ada sesuatu yang berhadapan. Jadi ada 2 pandangan dunia, yaitu sistem nilai, moralitas, keluhuran melawan kebinatangan. Yang sudah terlihat jelas. Nah, ketika kita melihat itu semuanya, orang-orang mulai mengubah cara pandangnya. Bayangin, hanya untuk mencabut stigma kafir perlu ratusan mayat tumbalnya. Untuk tidak mengkafirkan perlu tumbal ratusan atau ribuan orang. Dibunuh dulu baru, oh iya enggak kafir ya. Agak kafir sedikit. Bayangin. Jadi sudah benar-benar parah. Tapi dengan ini semuanya orang mulai terbuka matanya. Kenapa Al-Imam Asy-Syahid Ali Khamenei tidak sembunyi? Misalnya orang bilang, buat apa sembunyi? Kalau darahnya ini bisa membangkitkan, oh enggak perlu lagi debat.
kitab-kitab percuma diulang-ulang. Begitu orang melihat kematian itu seperti pindah kamar, dia tidak melihat dirinya lebih dari orang lain. Orang mulai sadar, oh iya, seolah-olah baru mendengar. Ucapan-ucapannya mulai di-share. Orang berbicara meskipun tidak semuanya itu karena itu, sebagian untuk monetize. Dan kita pun kadang-kadang ikut meramaikan itu. Tapi ya, tetap oke, positif. Nah, bagaimana suara masyarakat ini juga merepresentasi pikiran dan kebijakan pemerintah. Jangan sampai pemerintahnya yang berkuasa sikapnya bertentangan dengan aspirasi masyarakatnya. Masyarakatnya begini, pemerintah begitu. Ini jangan sampai, karena itu justru arah delegitimasi. Bagaimana mempertahankan legitimasi sebuah penguasa, orang penguasa, pemerintah, ya dia harus benar-benar mengakomodasi pandangan masyarakatnya. Dan mudah sekali untuk dilihat. Nah, inilah yang sekarang muncul, kesadaran tentang pentingnya menjaga kedaulatan. Apa arti damai? Damai ditafsirkan dengan makna yang aneh. Nggak ada keadilan kalau cuma begitu. Damai adalah kata indah. Tapi untuk damai perlu perang. Untuk damai perlu melawan. Efeknya buat kita apa? Loh, kita selalu melakukan apa? Kita semua melakukan perlawanan sesuai dengan aturan, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan masing-masing dari kita melakukan perlawanan. Jangan pernah berhenti. Karena kezaliman itu akan terus terjadi. Nah, dalam situasi yang begini, kita melihat banyak orang salah paham. Saya harus menjelaskan ini. Yang di sini maupun lain. Imam Ali Khamenei itu kan pemimpin tertinggi sebuah negara. Apa hubungannya dengan orang Indonesia? Apa hubungannya? Oh, nggak ada hubungannya. Kalau dia sebagai pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, tidak ada hubungannya dengan orang Indonesia. Bukan berarti kita tidak boleh mengagumi. Tapi sebagai pemimpin agama, ya seperti orang-orang di sini mengutip Syekhul Azhar, kan pegawai negeri itu. Syekhul Azhar itu pegawai negeri Mesir, digaji oleh pemerintah, tapi boleh dikutip-kutip, boleh diikuti. Mengapa? Karena agama tidak ada paspornya. Ya, agama nggak perlu KTP. Jadi nggak usah khawatir Anda. Kita mengagumi Imam Ali Khamenei bukan sebagai pemimpin sebuah negara. Ya, itu ada proses konstitusi sendiri dalam sebuah negara. Kita melihatnya sebagai ulama, sebagai faqih, sebagai representasi dari otoritas Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi, kepada imam, kepada para fuqaha sampai kepada beliau. Jadi hubungan kita dengan dia hubungan keagamaan. Ya. Persis sebagaimana orang-orang Katolik yang percaya kepada otoritas Paus di Vatikan. Apakah berarti dia warga negara Vatikan atau Italia? Semudah itu. Tidak perlu bingung dengan apa yang kita gambarkan. Asal kita tahu posisi, di mana kita, posisi kita, maka itu dengan mudah akan dijelaskan kepada orang. Dan karena itu, kita melihat ada yang lebih luas dari sekedar bangsa. Iran sebagai bangsa, dia punya sejarahnya, punya cita-citanya sebagai negara. Tapi sebagai sebuah sistem, melawan sistem kegelapan, kita semua ikut. Keadilan itu tidak kenal batas. Dan atas dasar itu kita mulai sadar ternyata cara pandang itulah yang berbeda. Jadi jangan sampai kita juga mereduksi kesyiahan itu hanya pada aspek-aspek ritual, seremonial semata. Atau narasi sejarah yang terus-terus diulang. Ada sesuatu yang lebih mendasar dari itu. Cara pandang kita terhadap realitas. Karbala itu menjungkir balikkan semua sistem nilai yang ada. Inilah aral maut illa sa'adah, Imam Ali Khamenei. Kamu tidak mau sembunyi atau apa sembunyi? Kalau kematian saya ini bisa membangkitkan, menyadarkan orang. Bahkan yang biasa mengkafirkan pun mulai sadar. Mukjizat. Jadi apakah ini kekalahan? Definisi kekalahan berbeda antara kita dan mereka. Jadi bersiaplah untuk itu. Kencangkan ikat pinggang. Ya. Kenakan sabuk pengaman. Karena
fase-fase ke depan akan lebih berat. Dan dari situ kita paham mengapa Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib melontarkan fuztu wa rabbil Ka'bah. Tidak ada cita-cita yang lebih besar dari itu. Tidak ada yang lebih besar dari bagaimana kita meningkatkan ketakwaan dalam bentuknya yang aktual. Sebab kalau kita disuruh bertakwa, disuruh beriman, setiap saat bertakwalah, bertakwalah. Kita tidak paham juga gitu. Walaupun berulang-ulang juga tidak paham maksudnya bertakwa itu apa. Oh, maksudnya bertakwa itu pertama gunakan akal. Bangun otonomi rasional untuk dirimu. Jangan sembarang meyakini menolak sesuatu yang tidak bisa di-scan dengan nalar. Setelah itu baru berpengetahuan. Setelah itu baru beriman. Setelah itu baru beramal. Setelah itu baru bertakwa. Jadi kalau orang disuruh bertakwa itu artinya gunakan akal. Ya, berpikir, berpengetahuan, beriman, berbuat, langsung takwa. Jadi kalau orang disuruh menang atau kalah, menang, kita ingin menang. Tapi makna menangnya berbeda. Berdarah-darah mengaku sudah menang. Fuztu. Aku beruntung, aku menang, aku sukses. Itu berarti banyak hal yang perlu kita jelaskan ketika kita melihat fenomena alam. Termasuk wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah adalah mati. Padahal mati. Terbunuh mati logikanya dong. Mengapa mati terbunuh tapi tidak mati? Itu berarti ada definisi lain. Cara pandang lain. Ada kehidupan yang jauh lebih mulia dari itu. Dan karena itu mereka melakukan itu. Revolusi Islam Iran di awal itu benar-benar heroik. Dan saya beruntung berada di situ meskipun bingung. Setiap hari ada 40 jenazah berhenti sekolah. Bayangin, di setiap rumah ada tempat-tempat kecil, di situ ada lilin foto keluarganya yang syahid. Bayangin, kita hidup dalam suasana yang benar-benar berbeda dengan kehidupan biasanya. Di setiap sudut pertempuran di sana sini, setiap anak pasti setiap keluarga ada yang meninggal dari ayahnya, anaknya. Sampai ketika Irak sudah selesai dan itu bagian dari skenario menghancurkan Iran. Tiba-tiba berhenti, kemudian Iran berubah menjadi memasuki fase rekonstruksi, pembenahan di sana sini. Itu lagu-lagu Mars yang tadi diperdengarkan hilang senyap. Ya, kan orang juga lelah. Orang perlu rekonstruksi, orang perlu membangun. Dan generasi demi generasi mulai muncul. Ketika fase komputer, fase internet, fase media sosial, TikTok dan lain sebagainya. Wah, sulit mempertahankan generasi muda. Harus diakui. Mulai banyak yang terpengaruh dari generasi muda Iran. Apalagi kita, kalau kita sudah pasti. Ibu-ibu nari. Gak tahu. Prostitusi itu dipikir cuma zina. Prostitusi digital. Anda membangkitkan gairah orang, Anda ikut punya saham. Anda mesem-mesem, ketawa-ketawa, jual kecantikan. Di hadapan orang, non-muhrim. Anda punya saham dalam keburukan orang. Kemungkaran. Anda menyebarkannya tanpa batas. Terus merasa sudah selesai karena ini hanya urusan layar. Layar? Anda membekali fantasi kepada orang lain. Apapun yang kita lakukan ini ada konsekuensinya, tidak ada yang gratis. Tidak ada makan gratis di dunia ini. Apapun ada pertanggungjawabannya. Tidak ada ruang kosong dari hukum. Karena itu pertanggungjawaban yang jelas. Mengapa harus begitu? Karena Allah ada. Dan ketika dikatakan ini manusia ini semua berkumpul. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u. Manusia ini semua berkumpul untuk mengepung Anda. Loh, ini tidak ada batas. Tidak ada batasnya. Ya, bingung ini logikanya apa? Mestinya ada konsesi, ini tidak ada. Habis-habisan. Kan tidak ada logikanya begitu. Innan nasa qad jama'u. Semua manusia sudah berkumpul untuk mengepung Anda. Dan itu yang terjadi. Fakhshawhum. Kamu harus takut sama mereka. Serem loh ancamannya. Satu persatu terbunuh. Tapi enggak. Tambah iman. Wa qalu
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nggak ada ini. Kita kalau baca itu pun ya hanya mengagumi. Mati, terbunuh ya mati. Bagaimana orang membangun sebuah pengorbanan? Pengorbanan yang bisa dirasakan ya, tapi pengorbanan dan Anda tidak ikut merasakannya, lain lagi. Nah, Iran ini sebuah anomali. Orang tidak pernah melihatnya. Melihat dari aspek world view-nya. Yang karena itu kita mengikuti Al-Imam Al-Syahid Ali Al-Khamenei. Kenapa? Karena wajahnya yang berwibawa. Di KUM ada ribuan yang model begitu. Ya. Kalau karena sosoknya, ada sesuatu yang lebih besar dari individu, otoritasnya. Jadi ini semua ini persoalan otoritas. Agama ini, kalau ada otoritasnya, selesai. Otoritasnya, tunggal, sentral, keputusannya final, selesai. Karena yang di sana ingin membangun sebuah otoritas, otoritas palsu yang berusaha untuk menghegemoni dunia dengan segala macam cara. Mulai dari budaya. Budaya lebih keras daripada penjajahan ekonomi dan politik serta militer. Dan kita semuanya masuk. Sehingga Amerika itu topnya ya. Lulusan Amerika bergetar. Ngomong saja sudah wahyu. Dan kita juga merasa kalau sudah berhubungan dengan Eropa atau Amerika itu seolah-olah kita sudah berevolusi ala Darwin. Lalu selfie dia membanggakan. Seolah-olah dia sudah civilized, beradab, maju, modern, segala macam. Dan kita inferior. Diajak kumpul oleh bule-bule senang dia. Mesem-mesem, padahal dia hanya pelengkap. Nggak punya apa-apa. Nggak punya posisi tawar. Dan itu merepresentasi kita. Kita juga begitu. Pikiran-pikiran kita. Amerika, wow, untouchable. Ini sesuatu yang tidak tergambarkan. Semuanya bisa dilanggar. Dan membangun itu, kita pun akhirnya begitu. Analisa kita menggambarkan. Digambarkan. Mereka yang menentukan orang pandai. Siapa yang berhak bicara. Mereka sediakan semua fasilitasnya. Seolah-olah kebaikan. Ya, beasiswa akan disekolahkan. Penjajahan paling top itu ketika yang dijajah tidak merasa dijajah. Memang tidak ada pemaksaan. Anda disekolahkan. Tapi Anda pasti Anda akan menyelesaikan diri. Ada yang di sana-sini yang berbeda. Yang keluar anomali, kritis. Itu justru membuktikan bahwa mereka tidak maksa. Bayangin. Tapi rata-rata ikut. Mereka menentukan siapa yang intelektual. Anda harus menulis ini di jurnal ini dengan Scopus, dengan standar ini. Dan harus kutip profesor-profesor, kompor, kompresor, itu segala macam. Ada baru ilmiah. Bayangin kita dijajah sampai pikiran-pikiran kita. Ini dari Amerika. Kita langsung ngatur ngomongnya. Serikan. Terasa enggak itu? Terasa. Terus ditambah dengan Hollywoodnya, Top Gun-nya, Rambo-nya, wah salam sudah. Habis sudah, kita ini sudah habis total. Nah, Iran ingin meludahi itu. Ingin dipandang sebagai Teko Scott. Ya kaget dunia, orang semua ingin seperti Amerika kok. Semua orang bercita-cita bagaimana puncak peradaban, demokrasi. Kan gitu. Lihat saja Hollywoodnya itu. Dengan Netflix-nya, dengan ini kan semua merasuki pikiran kita. Kutipan-kutipan mereka. Quote-quote kita kan biasanya pakai nama-nama mereka. Ngutip Imam Ali kan takut. Takut dianggap Syiah. Tapi kalau ngutip Thomas Hobbes, wah itu seperti John Paul Sartre. Kan sudah naik ke langit itu. Inferiority complex. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan karena itu, mari kita tidak mereduksi mazhab ini hanya dalam acara-acara tausiah-tausiah, pengajian, doa-doa. Itu semuanya akan berbeda bila kita memahami fondasinya. Dan harus mau capek untuk itu, mau mikir. Ya. Mau mikir.
Jangan menetapkan kompetensi seenaknya. Ada kumpulan-kumpulan tidak terverifikasi. Siapa ustadznya? Dia sendiri yang melantik ustadznya. Loh, dokter nggak bisa dilantik pasien. Terus punya pikiran sendiri, punya pandangan sendiri, mulai bikin kumpulan-kumpulan liar. Nggak terverifikasi. Nggak ada itu. Dan ada sebagian orang memang mencari buat kumpulan-kumpulan dirapikan, dikumpulkan, dikunci, tidak boleh berhubungan dengan komunitas lain. Bahaya. Ada lagi yang merasa punya nomor WA-nya Allah. Ngomong. Nomor SMS Nabi ini Anda ada itu. Nggak usah takut kualat. Ini ada Mullah Sadra Ibnu Sina tiba-tiba ada ngomong seenaknya sendiri. Who are you? Punya kompetensi. Dapat dari mana kamu? Nggak mimpi nih. Oh, itu di sebelah, di sini tidak ada. Di sini kompetensinya harus terverifikasi. Supaya apa? Nggak semuanya ikut ngomong. Supaya terarah. Nggak ikut ngomong. Kenapa? Kepatuhan itu diperlukan. Kita mungkin setuju dengan orang. Setuju kan? Anda punya pendapat sendiri. Anda tidak setuju, Anda ikut. Itu soldier namanya. Baru kita punya pendapat. Diwibawa, kita berwibawa. Betapa sulitnya untuk berada dalam sebuah organisasi. Betapa sulitnya untuk memberikan kontribusi. Tanggung jawab diminta. Dan kalau setiap orang lari dari tanggung jawab, mengukur segala dengan resiko, wah ini salah masuk kamar ini. Ukur apa yang Anda miliki, apa yang Anda perlu lakukan. Tidak perlu diminta. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Karena itu, kita semuanya rela untuk berbeda. Tapi bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk rame-rame di WA Group. Berkontribusi untuk membangun entitas kita. Sebagai bagian, kita perlu menegaskan integrasi kita dengan bangsa ini. Ya, kita bagian dari bangsa Indonesia. Bukan bangsa Iran kita. Orang Iran juga tidak mau. Tegaskan bahwa kita adalah bagian dari bangsa Indonesia, tapi mengapresiasi bangsa Iran. Bangsa yang sama dengan sejarah kita. Punya sejarah perlawanan terhadap kezaliman, penjajahan. Bung Karno berbicara tentang kezaliman. Kezaliman internasionalisme, membangun bangsa-bangsa ini dikumpulkan. Asia Afrika. Untuk apa? Untuk melawan kezaliman. Jadi jangan bicara NKRI harga mati, tapi bingung memastikan mana yang perampok, mana yang dirampok. Tidak apa-apa dah. Ada penyumbatan atau apa ini? Kalau kita ini bicara tentang sebuah kebenaran, ya jelas dong mana yang zalim, mana yang tidak zalim. Wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Kita berada di fase yang paling genting. Sudah tidak sama dengan sebelumnya. Please, ambil peran. Membangun bangsa ini, tunjukkan bahwa kita adalah entitas yang baik. Yang terbaik. Apa kemampuan kita? Tidak perlu diminta. Tidak perlu diminta. Dan Anda jangan menunggu orang semua mengapresiasi Anda. Makin tidak dipuji, makin tidak dikenali, makin bagus. Menunggu dipuji orang baru Anda. Berarti sama dong. Tidak dipuji. Wala ta'khudhum laumatul laim. Orang yang tidak peduli terhadap dicaci, dipuji. Yang mau dipuji, yang memuji, baik bagi yang muji. Imam Ali berkata, berbuatlah baik kepada siapapun. Kalau ternyata dia tidak pantas untuk mendapatkan baik, kamu yang pantas untuk berbuat baik. Kalau dia ternyata orang baik, dia memang pantas untuk mendapatkan kebaikan. Karena itu, saatnya kita membangkit. Jangan hanya kumpul, kita datangkan, kumpul lagi, ini lagi, begitu lagi. Wah, persoalan. Besok kita buktikan. Apakah magnet, apakah spirit terbunuhnya Al-Syahid Al-Imam Ali Al-Khamenei terwujud atau tidak? Pada Jumat terakhir, tanggal 13, semuanya bisa hadir. Tunjukkan bahwa di Indonesia, di bumi Indonesia ini ada jiwa-jiwa yang menyahuti. Ada orang-orang yang mau untuk meneriakkan penolakan terhadap kezaliman. Dan karena itu kita mulai. Semuanya Anda perlu berkontribusi. Hal yang paling kecil sebelum nyawa, yaitu uang. Akan ada penggalangan dana di sini. Apapun yang Anda bisa berikan, berikan.
Tidak harus berbentuk dana, bisa juga dalam bentuk transfer dana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.